Tuhan bisa ya. Tangis Nadia Putrinda Paramita pecah usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Ia tersingkir lantaran gagal menyelesaikan soal ujian yang digelar secara daring di sekolahnya. Siswi SD Negeri Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi ini gagal menuntaskan soal ujian akibat aliran listrik di sekolahnya tiba-tiba padam saat kompetisi sedang berlangsung. Saat itu, sesi terakhir sebentar lagi akan selesai dan peserta masih mengerjakan soal ujian. Namun di balik tangisnya itu, tersimpan perjuangan panjang yang telah dijalani oleh Nadia. Ia bersama peserta lainnya telah menjalani persiapan selama hampir 6 bulan demi menghadapi ajang perlombaan akademik tersebut. Masih biasa-biasa aja. Saya kira kan awalnya bakal paling bentar, tapi ternyata pas udah dengar tinggal 15 menitan lagi tuh saya agak gelisah gitu. Soalnya kan apalagi udah disiapin dari berbulan-bulan. Jadi saya juga agak panik sebenarnya tuh. Jam 2 kurang itu tiba-tiba mati lampu, tapi sebelumnya itu kan live streaming, nge-freeze dulu, kemudian ada salah satu siswa yang logout tiba-tiba logout sendiri, kemudian masuk lagi menggunakan username, meminta token ke Proko, berjalan beberapa menit langsung mati lampu semua. Kami tunggu sampai sesi akhir, sampai habis jadwal, kami tunggu tapi tidak ada nyala kembali. Akibat kejadian ini, 3 siswa SD Negeri Gandasoli yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional harus tersingkir. Pihak sekolah berharap insiden ini dapat menjadi evaluasi bagi panitia penyelenggara maupun instansi terkait. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua proses sistem penerimaan murid baru SPMB, kekisruhan terus terjadi dan membuat orang tua wali kelimpungan. Di Brebes, Jawa Tengah, ratusan orang tua harus rela antre sejak subuh untuk bisa mendaftar. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, nasib puluhan siswa terkatung-katung akibat berkas pendaftaran tak bisa dicabut karena server SPMB alami gangguan. Sudah sejak subuh, ratusan wali murid dan calon siswa rela antre di depan gerbang untuk bisa mengikuti proses SPMB di SMPN 1 Brebes. Hal ini dilakukan agar bisa cepat dilayani pendaftaran sekaligus verifikasi berkas. Sejumlah orang tua mengaku sudah datang di hari pertama, namun karena ada berkas yang kurang maka harus diurus. Namun saat kembali ke sekolah, proses pendaftaran sudah ditutup karena hanya sampai pukul 2 siang. Membludaknya calon siswa yang mendaftar menyebabkan pihak sekolah kewalahan. Pelayanan pun dimajukan dari pukul 8 pagi menjadi pukul 7 pagi. Sementara gerbang sekolah dibuka sejak pukul 6 pagi agar para calon siswa masuk terlebih dahulu dengan membawa berkas. Sementara untuk mengantisipasi membludaknya pendaftar, pihak sekolah sudah membagikan kupon agar bisa dilayani sesuai antrean. Kekisruhan sistem penerimaan siswa baru juga dialami orang tua calon siswa di SMA N1 Cirebon, Jawa Barat. Puluhan wali murid dan calon siswa mengeluh nasibnya yang terkatung-katung dan khawatir berujung pada putus sekolah. Kedatangan wali murid ini untuk mempertanyakan nasib anak mereka yang namanya tergeser dari sekolah yang dipilih, namun berkas pendaftaran tidak bisa dicabut. Akibatnya mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah lain. Kendalanya seperti ini, katanya nggak ada cabut berkas atau riset data, nggak ada. Ibu sudah nyoba ke sekolah lain atau gimana, Bu? Belum. Cabut berkas nggak bisa. Sebelumnya sistem SPMB mengalami gangguan server yang membuat pihak sekolah harus melakukan verifikasi secara manual. Dari Brebes dan Cirebon, tim Liputan iNews melaporkan. Para orang tua menyerbu sejumlah sekolah di Cirebon, Jawa Barat untuk menanyakan nasib anak-anak mereka sebagai calon siswa. Sementara di Bandung, Jawa Barat, para orang tua emosi dan kebingungan dengan sistem penerimaan siswa baru yang diterapkan Pemprov Jabar. Khawatir tak mendapat sekolah, para orang tua bersama anaknya berdatangan ke sekolah yang dituju di Cirebon, Jawa Barat. Mereka menanyakan nasib anaknya yang namanya tergeser dari sekolah yang dipilih. Alih-alih mendapat solusi, para orang tua wali calon pendaftar justru merasa terkatung-katung karena pendaftar yang tergeser tidak bisa mencabut berkas pendaftaran, sehingga tidak bisa mendaftar ke sekolah lain. Jadi saya pengen tuh
dari pihak pelaksana gitu kan, kalau memang ada jarak-jarak antara tempat dengan sekolahannya itu terlalu dekat, itu harus diselidikin benar nggak itu jaraknya dekat apa enggak gitu kan. Oke. Jangan hanya berpatokan pada titik koordinat itu gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pesan kembalikan ke sistem dulu aja lah, sistem RAM aja lah. Jadi nilai murni zaman dulu, zaman saya tuh tahun 90-an itu tuh. Sebelumnya, sistem SPMB mengalami gangguan server yang membuat pihak sekolah harus melakukan verifikasi secara manual. Sementara itu, sejumlah orang tua emosi di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat lantaran kecewa dengan sistem pemetaan calon murid baru atau PCMB yang dilakukan oleh Disdik Jawa Barat. Melihat kondisi semakin semrawut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak ke Disdik Jawa Barat. Ini bukan pendaftaran loh Bu, ini pemetaan. Katanya langsung Pak, jadi kalau misalkan... Ya memang kalau sudah klop baru sudah dianggap sebagai pendaftaran. Tapi kalau belum klop masih bisa diperbaiki. SPMB-nya kan tanggal 15 dibukanya. Deddy Mulyadi menanyakan kendala orang tua siswa dalam sistem PCMB. Bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti ini nanti dikoreksi sehingga di SPMB itu tanggal 15 Juni nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Pemprov Jawa Barat akan terus mengevaluasi terhadap sistem teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Tim Liputan, iNews melaporkan. Masa yang tergabung Aliansi Masyarakat Karawang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Masa menuntut Pemkab Karawang menutup permanen tempat hiburan malam yang menggelar pesta sesama jenis. Mana saja yang berhak Masa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk gerbang kantor Bupati Karawang, Jawa Barat hingga nyaris roboh. Namun aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif. Masa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam yang disebut-sebut menjadi lokasi pesta sesama jenis atau LGBT. Masa menegaskan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Karawang yang dianggap telah mencoreng Kabupaten